SK kan oleh JMPP di pusat itu tidak perlu mendaftar kembali ini untuk efisien untuk yang penting berkoordinasi. Misalnya ketika datang nih ke provinsi atau kabupaten kota membawa akreditasi dari kita Bawaslu, kemudian yang kedua membawa SK dari pusat, dari JMPP pusat. Kemudian yang ketiga melampirkan daftar anggotanya di mana saja. Fokus pemantauannya kalau misalkan dia pemantau provinsi di kabupaten kota mana saja. Kemudian tahapan yang dipantaunya apakah seluruh tahapan dari kampanye sampai hari H dan atau misalnya hanya tahapan tertentu. Lalu metode pemantauannya apakah misalnya dengan observasi, turun ke lapangan dan seterusnya. Itu saja. Kalau terkait dengan SK Kumham, akta dan seterusnya, surat keterangan independen dan pendanaan itu kan sudah selesai di pusat. Jadi itu sebagai bukti saja bahwa JMPP daerah itu sudah terakreditasi. Yang kedua, kalau misalnya mengalami kesulitan di daerah, misalnya mau melakukan audiensi tapi belum mendapatkan persetujuan dan seterusnya, bisa kontak kami di pusat. Nanti kami juga koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan sekiranya ada kesulitan dari JMPP bisa kontak kami. Tapi kalau Bawaslu daerah sebenarnya sudah paham prosedur atau sudah paham. Sudah paham. Ya, artinya kalau teman-teman JPP daerah nanti akan melakukan audiensi misalnya atau ingin bertemu gitu, mereka sudah siap. Kemudian kalaupun misalnya bingungan mengontak siapa nih di provinsi, kan bisa kirimkan kontaknya ke kalau bingung di JPP mau audiensi, sudah terakreditasi nasional, mohon difasilitasi dan seterusnya. Karena kan prinsipnya kita kan kolaborasi, Bawaslu juga butuh pemantau juga sama-sama kita saling membutuhkan. Kemudian yang kedua terkait teknis laporannya, kan di Bawaslu itu ada 2 jenis penanganan pelanggaran pintu masuknya. Yang pertama laporan, yang kedua temuan. Laporan itu kalau misalnya dari masyarakat, kalau misalnya JPP menyampaikan laporan secara resmi, pakai form yang disediakan oleh Bawaslu untuk masuk laporan. Yang kedua, kalau tidak ada kelengkapan itu, tapi informasinya ini faktual, titiknya di mana dan seterusnya, itu bisa disampaikan saja ke Bawaslu sebagai informasi biasa. Nanti Bawaslu yang melakukan penelusuran, gitu. Nah kan kebanyakan yang mungkin Pak Ketua di grup itu kan, saya juga agak cukup risih di grup pemantau itu, informasinya belum tentu benar, sampai di sana dan seterusnya kan, loh ini gimana? Atau apa ini gosip semua ini? Karena kan ada video yang dia itu kan. Tapi kan saya tuh menjaga kan, kalau kita kan dari government terlalu itu kan khawatir juga dianggap menghambat partisipasi, ya sudah silakan. Nanti biar pemantau-pemantau lain yang melakukan kantor. Nah prinsipnya selama misalnya itu ada potensi kerawanan atau bahkan itu dugaan pelanggaran, disampaikan saja ke Bawaslu setempat. Jadi tidak harus berjenjang dari pemantau daerah ke JPP pusat ke Bawaslu. Karena prinsipnya penanganan pelanggaran itu disesuaikan dengan lokus di mana pelanggaran itu terjadi. Misalnya kasus yang kemarin yang desa satu itu kan banyak yang nanya ke Bawaslu. Nah lokusnya itu kan di DKI Jakarta, maka DKI Jakarta yang melakukan penelusuran. Ada hal-hal yang itu ditangani oleh pusat, ada yang itu ditangani oleh daerah, ataupun misalnya didelegasikan, dilimpahkan sesuai dengan lokusnya. Karena ada misalnya di kabupaten kota atau provinsi terkait, lapornya langsung ke Bawaslu. Nah, kami turunkan kembali tetap ke provinsi. Ya. Bahkan kalaupun misalnya di level terkecil, kelurahan desa, itu bisa langsung sampai ke PKD atau ke Pangacam. Karena prinsipnya di Bawaslu kan hierarkis, jadi semua satu pintu. Itu yang kedua terkait mekanisme aduan dan laporan. Dan yang ketiga terkait mekanisme kerjasama. Nanti bisa saja dari JMPP sebenarnya kan akreditasi sudah cukup bagi untuk kerjasama untuk bermitra. Namun jika ingin memperkuat melalui MOU, kami dengan senang hati. Karena yang kemarin yang 72 di awal itu
itu sudah melakukan MOU. Jadi bikin MOU, poin mereka yang penting payung hukumnya, payung hukum apa yang bisa dikolaborasikan. Namun karena asas dari pemantau pemilu ini adalah kesukarelaan, jadi mungkin kerjasama yang dimaksud tidak berbasis anggaran kira-kira gitu. Mungkin bisa berkolaborasi dalam bentuk program dan seterusnya, bisa di daerah-daerah. Karena ya di beberapa lembaga yang lain juga masih ada yang punya perspektif ketika daftar pemantau itu bisa difasilitasi semuanya. Dan pertama karena memang prinsipnya kesukarelaan, dan yang kedua anggarannya juga memang terbatas untuk proses kerjasama seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin hal-hal yang lain nanti kita bisa berkolaborasi lapangan, apakah melakukan pemantauan bersama, Bawaslu turun, kemudian pemantau juga bisa terlibat, jadi bareng. Nanti bisa berkolaborasi juga dengan media. Terutama kan Pak Ketua menyampaikan juga ada yang dari Haji misalnya, bisa kita libatkan, baik misalnya sebagai pemantau dari JMPP-nya, atau dia membawa jurnalisnya. Prinsipnya semakin banyak yang melakukan pemantauan itu akan semakin meminimalisir dugaan kecurangan. Itu sebagai sementara Pak Ketua. Ini mau ada pertanyaan tadi ya mengenai program tadi, bisa nggak dari Bawaslu nih kita istilahnya pengen mengadakan diskusi di luar, karena kan teman-teman di khususnya DKI ya ini kan belum paham nih. Nah, kita pengen mengadakan artinya semacam kayak bukan latihan ya, kayak workshop. Jadi, tapi kita mau minta untuk dari Bawaslu untuk hadir untuk bisa sumbernya. Oke. Gimana itu? Sangat bisa Pak. Bisa ya. Sangat bisa itu. Kalau itu kan sudah juga menjadi tupoksi kami. Program ini tadi ya. Untuk memberikan edukasi ke semua stakeholder. Ataupun misalnya kalau dari JMPP-nya ada kebutuhan untuk diskusi di media center Pak, ternyata Di sini ada. Bisa gunakan media center. Berapa luas itunya untuk berapa orang? Seperti ini juga. Jadi ya semacam tempat untuk Konferensi Bawaslu bisa digunakan untuk memantau. Karena beberapa waktu yang lalu misalnya dari KIP, dari JPPR, kemudian juga dari PMI, PMKRI yang pernah menggunakan. Lembaga lain lah pemantauan terus menggunakan beberapa instrumen. Bisa digunakan seluas-luasnya. Kalau sedang tidak digunakan, bisa digunakan oleh JMPP. Jadi di sini ya, di lantai berapa? Lantai dasar. Tadi kalau keluar ya langsung ke kiri. Itu di sana juga tempat ya, di sana juga tempat nongkrong jurnalis Pak. Jadi misalnya kan suka nanya hari ini ada agenda apa di Bawaslu. Kalaupun tidak ada agenda, mereka suka gunakan itu. Itu jadi ruang bersama, ruang. Ya, artinya bisa di tempat ini ataupun kita ngundang bisa ya? Bisa. Disesuaikan saja nanti di provinsi mana, silakan bersurat secara resmi ke komisi tersebut. Terus terkait dengan ini tugas pemantau nih, kemarin kan masih simpang siur, apakah kita bisa masuk ke dalam di TPS? Untuk TPS dulu nih, bisa di dalam atau hanya cukup di luar? Kalau terkait pemantauan itu kan di undang-undangnya dia yang di dalam itu hanya saksi, pengawas TPS dan KPPS. Di luar itu pemantau dan seterusnya itu di luar ya. Tapi bisa mantau langsung. KPPS sama TPS. Iya. Nah, itu untuk di TPS. Nanti untuk di kecamatan sama. Di luar juga nggak bisa masuk ke dalam untuk ngelihat perhitungan. Tapi lihat dari luar Kan itu tertutup. Wilayah kecamatan itu kan biasanya tertutup. Dia kalaupun masuk biasanya kan mesti pakai ID card buat masuk ke dalam kecamatan. kalau yang ini mungkin ya yang indoor ya. Maksudnya Bapak yang indoor ya. Sebenarnya kan kecamatan yang indoor. Karena kan kalau ada di luar yang indoor ada yang terbuka kan biasanya. kebanyakan di kecamatan sih tertutup. Indoor yang indoor. Paling kita gini aja Pak, karena peraturannya belum keluar nih. Nah, kita coba tunggu dulu. Ini kan di KPU. Kami juga nggak bisa jawab. Iya. Di Perbawaslu kok belum ada.
Karena untuk PKPU Tulusura pun belum keluar. Keluar ya. Tapi karena kami juga sudah mengikuti harmonisasinya secara substansi yang kami sudah dapat, jadi kami sudah bisa menyusun draftnya kemarin yang dikonsultasikan ke Komisi 2. Nah untuk pengaturan terkait rekap kecamatan dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, nanti kita tunggu dulu. Oke. Jadi secara ofisial kita belum bisa menjawab secara detail kurang tidaknya, kita tunggu saja dulu. Yang di PKPU yang kemarin Nggak bisa ya? Nah, tapi iya. ada kemungkinan kalau memang yang ini kan masih belum Belum, selesai kan. belum ada. Karena kemarin saya ngeliat di undang-undangnya kan sampai ke KPU RI ini. Nah, kalau itu cuma di luar juga kan nggak ini juga gitu loh. Iya. Jadi nggak punya kuku kita. Iya, tapi itu maksudnya usulan ini Iya. mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Iya. dalam Oke, proses oke. penyusunan itu. Mungkin juga Nah, bisa di pihak Bawaslu sendiri ketika menurunkan timnya untuk mengawasi bisa pemungutan suara boleh mas? Nggak boleh. Udah boleh juga Hanya sama. Mas TPS. Kalau PKPU yang sebelum resmi 2019. ini kan kalau yang belum ketok palu, belum ini kan masih dibahas, Ya. masih ikut PKPU yang yang Lama. Ya, lama. Kami pun misalnya ketika supervisi nih, Iya. nggak bisa masuk TPS. Kami hanya di luar. Bawaslu dan KPU. Sama nasibnya. Bawaslu dan KPU juga tidak boleh masuk ke TPS. Yang di Iya. arena TPS itu hanya itu tadi. PPS, PTPS sama PSS. Tapi kita bisa menunjukkan ke KPPS untuk kita pemantau bisa menunjukkan Bisa, nggak? itu kan salah satu hak pemantau itu dia mendapatkan perlindungan hukum. Oke, siap. Jadi kalau misalnya menunjukkan ID card, sejatinya dia punya hak untuk memantau dan tidak boleh ada pihak lain yang melakukan melarang, intimidasi dan seterusnya. Oke. Itu di perbawaslunya sudah. Walaupun Di kita undang-undangnya nggak ada boleh ya, masuk. Pak? Walaupun kita Di nggak boleh undang-undangnya masuk, ada ya? tapi kan Iya begitu. Maksudnya Undang-undangnya ada. mendapat perlindungan hukum karena Iya, di undang-undang biasa itu. Iya, di mewakili undang-undang. Bawaslu gitu ya. Iya. Di undang-undang ada, di perbawaslu ada. Sambil diminum, Pak. Oh iya, Iya, iya. terima kasih. berarti Masih nggak panas. boleh berisik ya, nggak boleh berisik, kita berarti pemantau di Ya, nggak boleh mengganggu ketertiban Pak. Karena nggak boleh teriak-teriak. Walaupun ada kecurangan. Yang benar itu. Jadi mungkin ini Pak tambahan izin Pak Iji ya. Kenapa KPU sama Bawaslu tidak boleh masuk ke TPS karena Ya. sudah ada perwakilan penyelenggaranya. Kalau KPU itu KPPS, Bawaslu itu PTPS, pengawas TPS. Oh, pengawas, iya. Oh, PTPS. Oh, Jadi di setiap TPS juga ada. Ada. Oh, wakilnya Oh, ya. iya. luar terjadi. Di luar negeri juga ada PTPS. Kalau yang kemarin kan nggak ada PTPS. Sekarang rencana mau diadakan. oh, tapi belum ada. Tapi sama-sama iya. Belum ada. Belum. Rencana kalau ada kantornya apa sama dengan sini atau beda? Atau sendiri? Kalau karena sifatnya hierarkis, pusatnya tetap di sini. Di luar negeri ada Pak, namanya Panwaslu luar negeri. Oh, Nanti Panwaslu. Panwaslu luar Enggak, negeri. yang PTPS tadi. Yang TPS di luar negeri ada. PTPS ya. Nanti rekrutmen. Rencana ada. Kalau tahun kemarin nggak ada, Iya. mau diadakan. Nah, itu Kalau aturan baru itu. kodenya di PTPS apakah berbeda dengan kita yang pemantau? Kodenya, istilahnya, dia memakai apa gitu? ID card. ID card-nya sama apa PTPS? Enggak, ID card pemantau nanti dikasih. ID Kalau yang kita kan untuk ada yang pemantau ya, ID card kita kan ada. ID card-nya Baik kan sudah. Nih, ada. Sudah Kalau sebagian. sebagian udah Ya, kami oh, terima. masih Ah. apa sama dengan kita yang pemantau atau berbeda? Ini. Kemarin ya, Oh, seperti ini ya. sama semuanya. Iya sama, semua pemantau begini. Oh, sangkain ada perbedaan kalau yang PTPS-nya. PTPS Oh, mungkin iya. beda. PTPS. enggak yang kita Oh, pernah yang PP yang di Iya. TPS. Karena kan Beda lah. ini kan terbatas. Iya. Nah, Nah, karena terbatas mungkin bisa diinisiasi melalui ID card di internal mungkin bisa membuat seperti ini. Tapi dia punya bawa SK. Oh, dari surat SK. kabupaten kotanya, pemantau JMPP, dia punya surat tugasnya dan seterusnya. Surat-surat Kami mandat juga lah. akan sampaikan terkait ini nanti di BIMTEK di pengawasan. Jadi kalau ada Oh. nanti pemantau itu adalah mitra kita. Nah, Nanti itu maksudnya harus ada itunya. Bintek ini yang kita tunggu ini. Iya. Nah, kalau BIMTEK itu kita bisa nggak? Ini berapa orang kira-kira kalau dari itu per? BIMTEK itu maksudnya BIMTEK ke pengawas TPS. Iya, artinya berapa orang yang bisa direkrut? Karena kan teman-teman kadang juga pengen ikut BIMTEK nih. Apa cuma ada di sini aja? Nah, hanya Ini ini Pak, Pak. ini maksudnya yang Oh, untuk yang di sininya ya? Internal untuk aja. Bawaslu Pak. Oh, Bawaslu. TPS, iya. Bukan buat pantaunya ya? Bukan. Bukan. Ketika Oke, kami oke. sampaikan ke di BIMTEK tersebut,
di sana ada pemantau, ada saksi, yaitu mitra juga untuk melakukan pengawasan. Oh gitu, ya. Sehingga nanti ketika bapak ada di lokasi di TKP TPS mudah koordinasinya. Ada misalnya Oke. takutnya nanti salah paham security-nya atau keamanannya kan. Ya. Biasanya kan keamanan diusir atau apa. Kalau TPS-nya diinfokan kan jadi lebih mudah. Itu maksudnya jadi ada istilahnya yang dari PTPS yang Bawaslu-nya pusat langsung sama kita yang pemantau pemilu yang dari jaringan masyarakat. Maksudnya itu ada perbedaannya. Jadi nanti pada saat di sana nggak saling curiga ini siapa ya. Itu maksudnya jadi di setiap ini mungkin diberitahukan misalnya di TPS ini bapak ini ada ini gitu maksudnya. Saling koordinasi. Nanti di daerah aja berkoordinasi karena untuk nama-nama siapa dan Siap. Itu maksudnya Cabangnya di daerah udah di mana aja? Pak? Ada di Kalimantan, Sumatera, semua ya hampir Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oh, 38 provinsi berarti. Baru yang terisi sekitar 20 ya, 20 provinsi ya. Tapi Jawa itu udah lengkap semua. Jawa sudah. Sampai Banten segala macam udah lengkap semua sih. Yang susah yang Papua nih. Papua ada, cuman dia komunikasi nih yang agak sulit ya. Jaraknya jauh-jauh Sudah ada dijauhkan. perwakilan di Papua. Papua Tengah di provinsi-provinsi yang tadi sudah ada ininya, tim dari JMPP untuk segera berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi biar lebih tektok ke bawahnya. Iya betul. Iya. Nah, surat mandat tuh siapin kayaknya SK, bikinin SK juga tadi. SK, surat mandat. Dipastikan nanti kan kalau Surat kami tugas. bisa mengecek orang per orang, Iya. bersama-sama menjaga apakah dia terdaftar risiko atau tidak. Biar nanti di daerah juga tidak kalau masalah. secara lengkap memang belum tidak boleh jadi caleg, tidak boleh jadi pengurus partai, baru bisa maju di Jadi kalau di daerah nanti Kalau nanti di TPS, tadi kan nggak ada TPS, nggak ada pemantau, kan nanti koordinasinya bisa atau namanya atau gimana info dari Bawaslu. Oh nanti itu kan berjalan di koordinasinya kan di hari ini. Nanti provinsi tim berkoordinasi, Iya. kabupaten kota dan seterusnya sampai misalnya pemantau JPP di kecamatan berkoordinasi dengan Panwascam untuk saling backup sampai ke jadi per level berkoordinasinya. Jadi pada hari hanya kita sudah tahu TPS di TPS ini siapa gitu ya. Nanti kita bisa minta informasinya ke Bawaslu. Iya, Tadi nanti disampaikan saja. Pak. Misalnya kan hari-hari itu pasti kan bakal kredit nih. Iya. Sebelum hari H bisa H-1 kan pengawas TPS kan ada patroli. Iya. Betul. Nah nanti bisa pemantau bisa H-1 maksimal atau jauh-jauh hari seminggu sebelumnya. Iya. Dari level kecamatan berkoordinasi dengan Panwascam. Tapi pemantau yang sudah terakreditasi mau melakukan pemantau di TPS ini. Itu biar dikoordinasikan ke pengawas di kelurahan dan di TPS. Di 2019 belum ada tuh ya PTPS itu ya? Ada. Oh sudah ada? Rumah sudah ada. Yang tidak ada di luar negeri, Pak. Oh yang luar. Iya. 2014 belum ada. Cuma pemantau yang nggak. Pak mau nanya apa yang maksudnya petugas PTPS itu dia dibekali nggak ya namanya lembaga-lembaga seperti JMPP gini, maksudnya dia tahu gitu, oh JMPP dia udah punya list, oh yang ada gitu kan, apa dia dibekali itu apa nanti dia Kan ada tanda nama, ada ini. Karena iya tapi maksudnya dari Iya, segi iya. mereka sendiri harusnya mereka punya listnya gitu, oh iya benar ada ini resmi gitu. kalau kami kan turunkan infonya ke provinsi turun ke kabupaten kota karena tidak semua pemantau nasional itu ada di provinsi-provinsi Iya. gitu. Di TPS juga. Nah, misalnya ada JPP yang dia mau mantau di Kabupaten. di kabupaten. Betul, Nah, ada. ternyata dia belum Iya, memang. belum lapor ke provinsi. Iya. Nah, itu kan Iya. jadi pertanyaan karena kabupaten akan koordinasi ke provinsi ini. lapor ya. Iya, dia berjenjang. Berarti konfirmasi konsolidasi. Dari provinsi dulu, dari provinsi. Konsolidasi. Dari provinsi nanti turun ke bawah. Iya. Ini memang Rencananya akan dihitung surah saja atau dari mulai kampanye? Ini sebenarnya sudah banyak yang teriak ya pada mulai Oh, sekarang ini udah. gitu. Cuman karena kemarin kan masalah nemtek tuh Iya, yang iya, iya. keterbatasan. Jadi yang ada dulu aja jadi sudah mulai. Ya mungkin di daerah juga sama gitu kan. Cuman kalau daerah kan kita ngirim dari sini kan tadi emang kosnya ya. Makanya tadi kemarin Mbak Ika bilang katanya bisa melalui di sana, tinggal melalui SK dan segala macamnya bisa Iya. lebih memudahkan. Sekarang pemilu penampungan. Terlihat kayak landai, ternyata kayak tsunami. Iya. Apa kalau penelusuran Bawaslu itu nanti ada teman-teman tuh kemana kan?
mekanisme kerjanya dari Bawaslu itu sendiri bagaimana? Kalau misalnya ada laporan, tadi kan ada Dari luar. Teknisnya kayak. atau yang tadi apa gitu. Kalau penelusuran itu kan dia untuk mengecek kelengkapan syarat-syarat terpenuhinya dia pelanggaran. Misalnya nih ada satu kegiatan yang itu diduga melakukan pelanggaran, kan perlu kita konfirmasi panitianya dia punya legal standing atau tidak. Kemudian yang kedua siapa saja yang terlibat di sana, kegiatannya apa saja, sehingga ketika menjadi temuan itu memang bukti-buktinya sudah kuat. Itu untuk menghindari penanganan yang berhenti di tengah jalan karena bukti-buktinya tidak kuat. Itu kan yang ketika itu jadi temuan itu syaratnya harus lengkap semua. Nah, poin-poin itu di mana itu? Gimana, Pak? Poin-poin itu di Poin itu termaktub. ada di Bawaslu, di Perbawaslu 7 dan Perbawaslu 8. Udah punya. Bisa di Oh, di Google. Oh. Jadi penelusuran itu untuk memperkuat apakah dugaan pelanggaran ini memenuhi unsur atau tidak. Oh iya. Cinta. Oh baik. Oh iya, iya. Nah, silakan. Kalau Bawaslu sendiri ada semacam pusat pengaduan yang bisa dikontak oleh masyarakat ya? Ini semua kantor ada, Pak. Oh, gitu. Ada kayak gini, kita nih di bawah kan desnya ada posko aduan masyarakat, Iya. des pemantauan Saya yang melalui nomor telepon gitu kan? di ini aja nanti berkoordinasi aja ketika sudah ke provinsi ya. Bisa misalnya juga melalui akun media sosial di Bawaslunya. ya di DM lah gitu, kalau di Instagram itu di pasti ada direspon. Dan juga keterbatasan jarak kan mau melakukan informasi tapi Iya. jauh bisa juga di media sosial. Jauh ini yang biasa dilakukan itu mekanisme seperti itu. Itu kami juga sudah instruksikan untuk dibuat posko. Meskipun poskonya kan kalau ruangan terbatas, ya dia posko aduan terkait kampanye, yang mungkin juga terkait nanti hitung surat. Tapi setiap posko itu pasti ada yang menjaganya, baik itu dari security-nya atau yang lain. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli satu unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan link-nya.